Halo, perkenalkan, nama saya Rika Pangesti, mahasiswa pasca sarjana jurusan Komunikasi Politik, Fakultas Falsafah dan Peradaban di Universitas Paramadina, Jakarta. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital yang dibimbing oleh Pak Wahyu Tama, PhD. Dalam tayangan video ini, saya akan membahas tentang gaya komunikasi politik Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga komunikasi politiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, dua bahasan tersebut akan dirujuk berdasarkan dua artikel yang selama satu semester sudah kita bahas bareng-bareng di dalam kelas. Yang pertama yaitu Civic Knowledge and Audiovisual Learning yang dikemukakan oleh Doris Graeber, kemudian teori Spiral of Silence, teori agenda setting, dan juga two-step flow communication. Yang pertama, dalam beberapa bulan terakhir ini terdapat sebuah agenda besar temu kangen akbar para relawan Presiden Joko Widodo yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nah, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan relawannya yang bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu, Jokowi berpesan kepada ribuan relawan itu untuk memilih presiden di Pilpres 2024 mendatang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan olehnya. Kemudian Jokowi membeberkan ciri-ciri calon pemimpin yang patut didukung di Pilpres 2024 nanti. Menurut Jokowi, seorang pemimpin terlihat dari bagaimana penampilannya. Ciri-ciri pemimpin yang harus dipilih rakyat menurut Jokowi adalah pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Nah, pemimpin yang memikirkan rakyatnya ini adalah rambutnya yang sampai memutih dan ada kerutan di wajahnya. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, kata Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Kemudian Jokowi menegaskan bahwa jangan salah pilih lagi kepada ribuan relawannya itu. Jokowi lagi-lagi mengingatkan rakyat agar tidak salah pilih. Jokowi mengatakan pemimpin yang harus dipilih di Pilpres 2024 adalah yang merakyat. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senang duduk di istana yang sangat dingin AC-nya. Menanggapi fenomena tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Santika menilai bahwa perilaku Presiden Jokowi ini tidak etis bila menyebutkan ciri-ciri yang pantas menjadi seorang pemimpin dilihat dari fisiknya. Menurut Bivitri, jika bicara soal ciri pemimpin bukan dilihat dari fisik, sebab hal itu tidak ada substansinya sebagai tolak ukur seorang pemimpin yang pantas. Kemudian Bivitri memaparkan alasannya terkait pernyataannya yang menyebut Jokowi tidak etis. Menurut dia, tanah air Indonesia ini kan negara yang demokratis, jadi tidak semestinya menilai pemimpin dari fisiknya saja, melainkan melalui proses mekanisme di pemilu nanti. Terlebih, menurut Bivitri, masyarakat cukup pintar dan tidak perlu didikte dengan ciri-ciri fisik, sebab tidak ada kaitannya dengan kemajuan bangsa. Kemudian, menurut saya memandang fenomena tersebut bisa ditinjau dari beberapa teori. Yang pertama adalah teori agenda setting yang diperkenalkan oleh McCombs dan Dale Shaw. Perlu diketahui, asumsi teori agenda setting adalah jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Presiden Jokowi adalah media darling atau kesayangan media. Apapun yang diucapkan oleh Presiden Jokowi pasti memiliki nilai berita, sebab dia adalah orang nomor 1 di negara Republik Indonesia. Jadi otomatis apa yang dia paparkan tadi saat acara temu kangen dengan relawannya akan dimuat oleh media massa. Nah, dengan dimuatnya ungkapan tersebut di media massa, masyarakat akan mengonsumsi informasi tersebut dan mencoba memahaminya serta berpikir dan mengembangkan kemana arah ungkapannya Presiden Jokowi.
Terlebih ungkapan soal ciri-ciri terus digoreng oleh media massa supaya terus menjadi hangat dan berupaya mendapat perhatian publik. Media massa seolah menganggap cuitan itu penting dan perlu didiskusikan oleh masyarakat. Tentu jelas cuitan dari Jokowi tersebut dibahas, didiskusikan oleh seluruh kalangan masyarakat dari berbagai kelas, sebab dia mendikte masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan persetujuannya dia, dengan kesesuaian yang diklaim yang disetujui oleh Jokowi. Dan kita semua tahu kemana arah ciri-ciri tersebut. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan ungkapan tersebut. Ada yang kontra karena merasa tak perlu lagi didikte dengan ciri-ciri fisik. Ada yang pro karena mereka juga termasuk pendukung dari yang Jokowi maksud dan sebutkan ciri-cirinya. Nah, hal ini terus menuai diskusi di publik gitu, sehingga kaitannya dengan agenda setting adalah pikiran dan bahan diskusi masyarakat akan terus menerus membahas pembeberan Jokowi mengenai ciri-ciri pemimpin tersebut. Terutama di kalangan media massa akan terus merunning pembahasan tersebut, meminta pendapat dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, Vox Pop, pengamat politik, akademisi hingga anggota DPR, mengatur agenda masyarakat untuk terus mendiskusikan hal tersebut dari hari ke hari. Sebab ungkapan tersebut berasal dari orang nomor 1 di Republik Indonesia. Kemudian kaitannya dengan teori kedua adalah spiral of silence yang berasumsi bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi. Dengan adanya ungkapan dari Jokowi mengenai ciri-ciri pemimpin yang berambut putih, yang dugaan besarnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, otomatis banyak sorak-sorai yang pro terhadap ungkapan ciri-ciri tersebut dari pendukung Ganjar. Di tengah ribuan relawannya yang rata-rata adalah kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Jokowi, mereka turut mendukung Ganjar, akan senang dengan ungkapan Jokowi tersebut. Tetapi tidak bagi yang kontra alias mendukung calon pemimpin perempuan. Yang dimaksud adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan anak dari Ketua Umum PDIP. Sebagaimana yang kita ketahui, partai PDIP, Ganjar, Jokowi dan Puan berada dalam satu kubu partai PDIP. Terlebih setelah Ibu Megawati marah karena ungkapan Presiden Jokowi tersebut. Alasannya Megawati marah karena Megawati berniat akan memajukan anaknya, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, untuk mengusungnya menjadi calon presiden dari partai PDIP, sehingga tidak ada ruang bagi Ganjar untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Kemudian Ganjar pun menerima beberapa kali sanksi dari PDIP, entah sanksi tertulis dan sanksi teguran, karena beberapa kali pendukungnya mendeklarasikan Ganjar sebagai presiden dan Ganjar mengonfirmasi, mengiyakan dukungan tersebut gitu. Ganjar ditegur oleh PDIP karena mendahului suara usungan dari partainya sendiri. Kemudian karena di beberapa kali ditegur oleh Megawati, oleh Dewan Pembinanya di partai PDIP, Ganjar pun meminta kepada pendukungnya untuk tidak lagi bersorak-sorai mendukungnya untuk menjadi presiden. Itu bisa dilihat ketika di tayangan TV Ganjar diteriaki sebagai presiden, tapi Ganjar menutup mulutnya dengan telunjuk yang artinya meminta untuk masyarakat pendukungnya diam. Jadi otomatis kaitannya dengan teori spiral of silence adalah pendukungnya Ganjar akan memilih diam karena mereka adalah minoritas dan mereka akan kalah dengan suara mayoritas, yang dalam hal ini adalah suara
Ibu Megawati sebagai ketua umum dan juga suara beberapa dewan pembina dan dewan pimpinan di partai PDIP tersebut. Tuh. Pendukung Ganjar sebagai minoritas mereka akan tenggelam dan ya dilakukan pembungkaman. Kemudian ketiga, jika dikaitkan dengan teori two-step flow communication, hal ini sangat mungkin terjadi sebab munculnya Jokowi di media massa dengan potongan ungkapan yang demikian dimuat oleh media massa terkait ciri-ciri presiden itu akan dibagikan oleh halayak baik yang kontra maupun yang pro, terutama oleh pendukungnya Jokowi yang dikenal dengan Projo dan juga dengan pendukungnya Ganjar Pranowo. Biasanya potongan-potongan video itu dibagikan oleh dari anggota partai bantengnya sendiri karena dia bangga dengan ungkapan ciri-ciri Jokowi tersebut gitu, karena akan bisa memajukan pilihan calon presidennya dia. Maka dengan banyak dibagikannya video-video potongan dari pidato Jokowi tersebut, akan banyak masyarakat yang mengonsumsi dan mengetahui informasi terkait ciri-ciri tersebut. Tentu hal ini disebut sebagai komunikasi dua langkah. Saya yang apatis dengan kegiatan-kegiatannya Jokowi, kemudian saya akan mengetahui informasi tersebut yang diupload atau dibagikan oleh rekan saya yang merupakan Projo, dibagikan melalui status media sosialnya terkait video Jokowi tersebut yang dibagikan. Jadi saya akan mengetahui video Jokowi dari status media sosial rekan saya gitu. Hal ini disebut sebagai two-step flow communication. Kemudian kasus kedua yaitu terkait dari tentang bahasan civic knowledge and audiovisual learning yang dikemukakan oleh Doris Graeber. Pembahasan tentang pengetahuan dan pembelajaran masyarakat dengan audiovisual yang akan saya kaitkan dengan video tayangan Ketua DPR RI yang beberapa kali menarik perhatian dan yang disorot oleh media massa dengan tingkah pencitraannya yang cukup dikatakan aneh. Yang pertama, Puan Maharani ini melakukan sholat sejajar dengan kaum laki-laki. Yang kedua, menanam padi dengan maju. Yang ketiga, menyemen dengan ember yang masih bersih dan kosong. Yang keempat, membagikan kaosnya dengan raut wajah yang tidak ramah atau lebih cemberut dan marah-marah. Hal ini bisa dilihat dari tayangan televisi atau audiovisual gitu. Coba bayangkan jika informasi tersebut dibagikan melalui media online, mungkin tidak akan seluas ini mengenai ekspresi wajah yang ditampilkan oleh Puan Maharani gitu, karena kita melihat ekspresinya tidak ramah gitu. Mungkin di media online akan dimuat dengan judul yang membagikan kaos atau dengan ekspresi yang tidak ramah dan tidak wajar gitu. Tapi ketika masyarakat atau penonton menonton langsung dari televisi, dari audiovisual, mereka akan bisa menilai mereka akan menilai tokoh tersebut gitu, cocok atau tidak cocok. Mereka akan memiliki penilaian sendiri berdasarkan apa yang dia lihat dari tayangan televisi tersebut gitu. Televisi akan lebih jelas menjelaskan bagaimana orang tersebut, bagaimana ekspresinya tersebut. Sekian dari pemaparan saya terkait civic knowledge gitu, dan teori agenda setting, spiral of silence, dan two-step flow communication. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.